Perkenalkan, nama saya Bunga Asia Prilianti dari kelas 12 DKV, kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Di sini, saya akan menjelaskan tentang presentasi laporan PKL saya, yang dimana saya melakukan PKL di perusahaan CV Anca Project. Video ini menjadi salah satu syarat TKA. Bab 1 terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Latar belakang praktik kerja lapangan, B. Tujuan praktik kerja lapangan, dan C. Manfaat praktik kerja lapangan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. PKL merupakan kegiatan pembelajaran yang menghubungkan sekolah dengan dunia usaha atau industri, yang melatih keterampilan dan etos kerja siswa. Melalui PKL di CV Anca Project, siswa memperoleh pengalaman kerja nyata, menambah wawasan, serta mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari sebagai bekal di masa depan. B. Tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan PKL adalah menambah pengetahuan dan keterampilan siswa, melatih etos kerja seperti disiplin dan tanggung jawab, serta meningkatkan kreativitas dan kemampuan bersosialisasi. PKL juga membantu siswa memahami konsep yang dipelajari di sekolah, membentuk sikap profesional, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memberikan wawasan tentang dunia kerja, termasuk struktur organisasi dan prosedur perusahaan. C. Manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat PKL adalah membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, meningkatkan dan memantapkan keterampilan sesuai disiplin ilmu, serta memberikan pengalaman langsung agar siswa lebih percaya diri saat menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya. Bab 2 terdiri dari sejarah tentang perusahaan, struktur organisasi Anca Project, visi dan misi Anca Project, profil perusahaan, aset perusahaan, tata tertib di CV Anca Project, jam kerja perusahaan, dan lokasi. A. Sejarah perusahaan. Anca Project berdiri tahun 2012 sebagai home production di bidang fotografi dengan peralatan sederhana. Pada 2015, usaha ini berkembang dan berpindah ke ruko di Jalan Stadion Airbag, berubah menjadi studio foto, percetakan, wedding organizer, serta layanan organizer dan advertising. Tahun 2016, usaha tersebut dilegalkan menjadi CV Anca Project dan terus berkembang dengan cakupan kerja yang lebih luas, termasuk proyek organizer, advertising, dan berbagai pekerjaan pemerintahan di dalam maupun luar kota. B. Struktur organisasi CV Anca Project. Direktur Repi Arianto MTPD, Wakil Direktur Bahtiar Effendi Azmi, Persero Subandono dan Mulyadi Harjo, Manajer Toko Ayu Despitasari, Manajer APS Juanda Hardiansyah, Admin APW Resti, Kameramen video David Einstein, Fotografer Ame Deza dan Dedi Suesanto, Enterprise Ivy Muzaki dan Wanda Hamidah, Enterprise Alfi Muzaki, Wanda Hamidah, dan Sandi. C. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan yang unggul, tumbuh, dan berkelanjutan. Misinya meliputi memberikan layanan dan produk bernilai tambah bagi pelanggan, meningkatkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan inovasi, mengembangkan SDM yang bekerja tinggi melalui lingkungan kerja yang inklusif,
D. Profil perusahaan. Perusahaan ini adalah badan usaha berbentuk CV yang bergerak di bidang perdagangan umum dan pengadaan barang serta jasa. Didirikan pada tahun 2012 dan resmi berbadan hukum pada tahun 2016 oleh Revi Arianto. Dengan 1 kantor dan 14 karyawan, perusahaan melayani pelanggan di seluruh Indonesia. Memiliki pendapatan sekitar 30 juta, aset 500 juta, aset 500 juta, dan telah terdaftar pada beberapa platform pengadaan pemerintahan. E. Aset perusahaan: 2 unit kamera foto, 3 set komputer, 1 unit mesin cetak foto, 1 unit mesin fotokopi mini, 2 printer Epson, 2 lighting studio set, dan 1 peralatan pendukung studio lainnya. F. Tata tertib perusahaan: 1. Datang harus tepat waktu. 2. Disiplin dalam segala hal, terutama dalam melaksanakan kegiatan PKL. 3. Boleh izin tidak masuk, tapi harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun. 6. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor. 7. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor ataupun di luar job. 7. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor ataupun job di luar. G. Jam kerja perusahaan: dari hari Senin sampai hari Sabtu, masuk jam 7.30, istirahat jam 10.15 sampai jam 11, dan pulang jam 2. Hari Minggu libur. H. Lokasi: CV Ancol Project berlokasi di Jalan Stadion Airbang, Curup Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu, dengan kode pos 39119. Bab 3 terdiri dari 2, yaitu A. Dasar teori dan B. Kegiatan PKL. A. Dasar teori. Olympus OMD M1 Mark II adalah kamera mirrorless profesional dengan sensor micro four third berukuran 17,3 kali 13 mm tanpa sistem cermin seperti DSLR. Kamera ini memiliki bodi yang lebih ringkas dan ringan, namun tetap menawarkan performa tinggi. Wedding outdoor adalah konsep pernikahan yang dilaksanakan di ruang terbuka seperti taman, pantai, atau kebun, sehingga memberikan suasana alami dan lebih santai dibandingkan acara di dalam gedung. A. Kegiatan PKL: menyeting kamera untuk wedding outdoor. Alat dan bahan: 1. Kamera Olympus OMD M1 Mark II mirrorless 1 buah, flash 2 buah, alay diffuser payung 3 buah. Langkah-langkah: A. Pastikan memori sudah terpasang dengan baik dan benar. B. Pasang baterai kamera dan pastikan memiliki daya yang cukup. C. Lepas tutup lensa. Hal kecil ini terkadang sering dilupakan. D. Geser tuas on-off pada kamera untuk menghidupkan kamera. E. Menyeting F ke 28 diafragma atau bukaan kamera untuk memotret objek manusia lebih dari satu orang dan akan lebih baik dan detail. F. Dichron dial untuk setting shutter speed pada kamera. Di bagian shutter speed, setting di shutter speed 1/100.
1600 karena sangat relevan dengan keadaan pemotretan. I. Mengarahkan pada pengantin dan tamu-tamu di atas pelaminan. Klik pada shutter button. J. Dapatlah hasil gambar seperti ini. Bab 4 terdiri dari 2 bagian, A. Kesimpulan dan B. Saran. A. Kesimpulan. Memberikan pengalaman nyata tentang dunia kerja, memperkuat pembelajaran di sekolah, serta menuntut kerjasama dan komunikasi yang baik antara peserta dan pembimbing sehingga siswa lebih siap memasuki dunia kerja. B. Saran. Siswa perlu memilih tempat PKL yang sesuai dengan kompetensi, terus meningkatkan kemampuan tanpa cepat puas, serta menjaga kedisiplinan karena hal tersebut sangat penting untuk kelancaran kegiatan PKL. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.